Dek, kalaupun sampai aku harus bersujud di depan mama untuk baju kita loh ya, bukan untukmu ya dek ya, abang mau. Walaupun sampai detik ini abang nggak, aku salah karena kau sebagai penyelenggara pemerintahan dan fakta kok kau fleksibel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Selasa 26 November 2024 hari ini telah menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Jovi Andrea Bahtiar atas kasus pencemaran nama baik rekan kerjanya. Niat saya itu baik, saya ingin kejaksaan itu bebas dari korupsi dan juga nepotisme, dan hakim juga mampu melihat track record saya, yang memang saya bukan jaksa yang bajingan, bukan jaksa yang melakukan kekerasan, suap dan gratifikasi. Pada tanggal 19 Juni 2024, masyarakat dikejutkan dengan postingan yang diupload Jovi di TikTok dan juga di Instagram mengenai beberapa tuduhan terhadap Nela Marcela. Jika dianalisa, kasus ini cukup berdampak luas khususnya dalam ranah kejaksaan. Oleh karena itu, saya Beauty Putri Nufretes dengan NPM 2451100 bersama rekan-rekan saya Fitri Tusinta dengan NPM 2451012. Saya dengan Christian Natalia Mamora dengan NPM 2451091. Saya Zara Ardana dengan NPM 2451102. Kami akan menganalisis permasalahan etik yang ada dan menjelaskan dengan ringkas serta detail mengenai kasus Jovi dan Nela Marcela di Kejari Tapsel. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengumumkan bahwa Jaksa Jovi Andrea Bahtiar akan diberhentikan secara tidak hormat karena tidak masuk kerja selama 29 hari. Raden Febri Trianto yang selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan menjelaskan bahwa Jovi sudah memberitahukan mengenai sanksi ini dan diizinkan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Kehormatan Jaksa, di mana Jovi mengajukan keberatan tersebut beralasan bahwa pemecatannya merupakan bentuk kriminalisasi setelah ia melaporkan rekannya yang diduga menggunakan fasilitas kejaksaan untuk kepentingan pribadi. Raden pun meminta Jovi untuk menyampaikan bukti dan argumennya di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa yang akan dibentuk untuk menangani kasus ini. Lalu kita masuk lagi ke mengapa Jovi dituduh mencemarkan nama baik Nela Marcela. Di sini Jovi Andrea Bahtiar, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, didakwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini bermula ketika Jovi mengunggah foto Nela Marcela yang menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, di mana Nela merasa terancam oleh unggahan tersebut dan melaporkan Jovi ke polisi karena dianggap mencebarkan nama baiknya. Dan dalam penjelasannya, Jovi menyatakan bahwa Nela sering memamerkan foto dirinya dengan mobil dinas yang menurutnya menunjukkan penyalahgunaan fasilitas negara. Ia pun mengkritik Nela agar berhenti melakukan hal tersebut. Jovi pun menegaskan bahwa kritikannya bertujuan untuk kepentingan umum, bukan untuk menyerang secara pribadi. Namun Nela menganggap tindakan Jovi sebagai pencemaran nama baik dan melaporkannya, sehingga Jovi pun terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Lalu kita masuk ke apa pandangan anggota DPR RI mengenai kasus ini. Beberapa anggota Komisi 3 DPR RI memberikan kritik terhadap kasus Jovi Andrea Bahtiar yang dianggap berpotensi mencoreng citra kejaksaan. Rudianto Lalo, salah satu anggota, menilai kasus ini sepele namun penting untuk dibahas karena dampaknya terhadap reputasi institusi. Ia pun menyarankan agar Kejaksaan Agung menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan restoratif justice, yaitu mengundang kedua belah pihak untuk berdialog dan mencari solusi tanpa mempermalukan institusi. Lalu menurut Mangihut Sinaga, selaku anggota Komisi 3 lainnya, juga mengkritik tindakan Jovi yang menyebarluaskan masalah internal kejaksaan melalui media sosial. Menurutnya, ada prosedur yang seharusnya diikuti dalam organisasi ketika terjadi pelanggaran, dan tindakan Jovi dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinannya. Bagaimana Jovi menanggapi tuduhan tersebut? Jovi Andrea Bahtiar membantah tuduhan yang menyebut dirinya menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan intim. Ia menyatakan bahwa unggahannya bertujuan mengkritik menyalahgunakan fasilitas negara, bukan untuk mencemarkan nama baik. Jovi juga menjelaskan bahwa Nela tidak memiliki kewenangan menggunakan mobil dinas karena statusnya hanya sebagai pengawal tahanan.
bukan ajudan resmi berdasarkan surat keputusan. Di hadapan anggota DPR, Jovi bersumpah bahwa semua pernyataannya mengenai penggunaan mobil dinas tersebut benar adanya. Ia menegaskan kritiknya didasarkan pada kepentingan publik dan aturan, bukan untuk menyerang pribadi Nela. Apa yang dikatakan Nela Marcela mengenai kasus ini? Nela Marcela membantah adanya intervensi dari kejaksaan dalam laporan polisinya terhadap Jovi. Ia menegaskan bahwa keputusannya melapor didasari oleh unggahan Jovi di media sosial yang merugikannya. Nela mempertanyakan mengapa Jovi tidak berbicara langsung padanya jika ada kritik daripada menudingnya di media sosial. Kasus ini sangat penting dibahas, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa hukum. Diskusi mengenai kasus jaksa Jovi Andrea Bachtiar sangat relevan bagi mahasiswa hukum karena mencakup aspek pelanggaran etika, dampak terhadap institusi, pentingnya pendidikan etika, serta penerapan UU ITE. Melalui analisa kasus ini, kita juga dapat belajar tentang tantangan yang dihadapi oleh profesi hukum dan pentingnya menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Problematika etik yang terjadi dalam kasus ini ialah pencemaran nama baik, yang dimana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Republik Indonesia, Harley Siregar, menjelaskan bahwa Jovi ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UU ITE melalui postingannya yang dianggap mencemarkan nama baik Nela Marcela. Harley menegaskan bahwa unggahan Jovi juga mengarah kepada perbuatan asusila. Demi kepentingan umum, Harley juga menyatakan bahwa wajar jika Nela marah atas unggahan Jovi. Harley menjelaskan tudingan Jovi mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh Nela termasuk penggunaan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan. Adapun norma kode etik yang mengatur dan putusan etik terhadap kasus tersebut ialah kode etik jaksa, yang dimana jaksa memiliki kode etik yang mengatur perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kode etik ini menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan citra lembaga kejaksaan. Dalam kasus Jovi, dugaan pelanggaran kode etik muncul terkait dengan kritik yang disampaikannya melalui media sosial terkait rekan kerjanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang etis dan tidak merusak citra lembaga. Adapun UU ITE yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik termasuk penggunaan media sosial. Jaksa Jovi dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait dengan unggahannya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa seperti warga negara lainnya tunduk pada peraturan yang mengatur penggunaan media elektronik. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana terdapat pada pasal 310 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, pasal ini relevan dengan adanya laporan terkait pencemaran nama baik. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimana mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia termasuk syarat pengangkatan Jaksa Agung. Jaksa Jovi juga mengajukan uji material aturan mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun juga peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dimana jaksa juga tunduk pada peraturan disiplin PNS di mana pelanggaran disiplin dapat berakibat pada sanksi mulai dari yang ringan hingga berat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jaksa Jovi juga melakukan pengajuan uji material terhadap pasal 310 ayat 3 UU KUHP dan pasal 45 ayat 7 UU ITE terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam profesi hukum. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi, baik secara pribadi maupun terhadap institusi. Mempertahankan integritas dan bertindak sesuai dengan kode etik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, jadi dari kasus Jaksa Jovi Andrea Bachtiar di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan ini terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik. Yang pertama, pentingnya etika dan profesionalisme dalam profesi hukum. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dan profesionalisme di lingkungan hukum. Jovi dituntut karena menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan melalui media sosial
yang mencemarkan nama baik rekannya. Ini menegaskan bahwa sebagai seorang profesional hukum, setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak terhadap reputasi individu dan institusi. Yang kedua, penggunaan media sosial dengan bijak. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana penggunaan media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum. Nah, Jovi ini menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan kritik yang tidak berdasar yang akhirnya berujung pada tuntutan pidana. Ini mengingatkan kita bahwa media sosial harus digunakan secara bijak, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif. Yang ketiga, proses penyelesaian konflik internal. Kasus ini mencerminkan perlunya prosedur yang jelas dalam menangani konflik internal di institusi hukum. Sebagai anggota institusi, seharusnya ada saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atau kritik daripada menggunakan media sosial yang dapat memperburuk situasi dan memperburuk citra lembaga. Baik, sekian video penjelasan kami tentang Jovi Andre Bachtiar dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran ke depannya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.